Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat, taufik dan hidayah, sehingga di pagi yang cukup sejuk ini alhamdulillah kita dihadirkan oleh Allah SWT tentunya dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita ikuti dengan majelis ilmu. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang tadinya berangkat dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, kemudian berniat untuk hadir dalam majelis ilmu, fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi, dia sedang berada di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarja', sampai dia kembali ke rumahnya. Inilah luar biasanya majlis ilmu. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada subuh ini kita mengkaji tentang hadis yang pertama yang tercantum dalam kitab Arba'in, ataupun hadis Arba'in. Ini disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi termasuk imam yang masyhur dalam Islam ya. Beliau banyak menyusun kitab-kitab, di antaranya adalah hadis Arba'in, 40 hadis sahih yang dihimpun dalam satu buku. Itulah Imam Nawawi. Padahal hidupnya Imam Nawawi itu tidak lama. Dia hidup hanya 45 tahun, tapi karya-karya buku-bukunya, kitab-kitabnya ya luar biasa banyak yang ditinggalkannya sehingga bisa dipelajari oleh orang-orang setelah beliau. Nah, pada pagi ini kita mengkaji hadis tentang niat. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini dari Amiril Mukminin. Siapa beliau? Abi Hafsin, yaitunya ayah Hafsah. Siapa nama beliau? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab khalifah yang keberapa? Masih ingat? Pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab. Jadi yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Talib. Kita ulang, Khulafa Rasyidin ada 4 orang. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Talib. Nah, ini luar biasa. Ini adalah salah satu sahabat yang cukup terkenal dalam Islam, meskipun banyak sahabat-sahabat yang lain, tapi yang 4 ini cukup luar biasa. Makanya beliau dinamakan Khulafa Rasyidin. Itu adalah pengganti pelanjut, penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar itu mertua Nabi, Umar itu mertua Nabi, Utsman menantu Nabi, Ali menantu Nabi. Nah, begitulah keakraban Rasulullah dengan para sahabatnya, termasuk menantu dan mertua, ya kan? Luar biasa. Nah, jadi siapa anak Umar bin Khattab yang dinikahi oleh Nabi? Namanya Aisyah. Siapa anak Umar yang dinikahi oleh Nabi? Hafsah. Siapa anak Rasul yang dinikahi oleh Utsman bin Affan? Ummu Kalsum. Siapa anak Nabi yang dinikahi oleh Ali bin Abi Talib? Fatimah Zahra. Nah, inilah luar biasa keluarga besar yang menjadi teladan luar biasa. Jadi hadis ini dari salah seorang sahabat yang terbaik. Urutan yang kedua dalam Islam adalah Khalifah Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata beliau, aku mendengar. Jadi hadis ini kan tinggi kualitasnya. Kenapa? Aku mendengar, kata Khalifah Umar, berarti langsung beliau. Iya kan? Langsung beliau, bukan mendengarkan dari sahabat lain, bukan mendengarkan dari Abu Bakar, ya, dari Utsman dan yang lainnya. Tapi kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah menyampaikan. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat.
Innamal amalu biniat. Setiap pekerjaan yang dilakukan mesti dengan niat. Nah, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap pekerjaan yang kita lakukan itu mesti dengan niat. Nah, ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa yang hijrahnya karena Allah, berarti berarti hijrahnya itu adalah hijrah yang benar-benar diridhoi oleh Allah SWT. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Siapa yang hijrah bersama Nabi itu disebabkan karena hendak hanya menikahi seorang perempuan, fa hajara ilaih ma hajara ilaih. Berarti kata Nabi, berarti hijrahnya itu hanya mendapatkan itu. Tapi siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Berarti hijrahnya karena Allah dan Rasul. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini? Adalah kita senantiasa menjaga niat kita. Kita menghafal Al-Quran, niat kita sampai 30 juz benar-benar karena Allah. Bukan kita menghafal Quran karena hendak dikatakan oleh seorang hafiz Quran, ya. Kita menghafal Quran bukan hanya ingin dibanggakan di hadapan publik, tapi kita menghafal Quran benar-benar karena cinta kita kepada Allah. Kita ingin mempelajari kalamnya Allah. Kita pelajari perkataan Allah. Iya kan? Luruskan niat. Kita berangkat tadi dari rumah, dari asrama ke musola kita. Masya Allah, ketika niat kita lurus, maka dia akan menjadikan pahala. Walaupun ada yang ngantuk-ngantuk sedikit, tapi tetap dapat pahala. Kenapa begitu? Karena niatnya tadi sudah lurus. Dia ikut salat berjamaah, kemudian majelis ilmu, ya bolehlah ngantuk-ngantuk sedikit. Daripada ngantuk tidak berada di majelis ilmu, ya, ini dia ngantuknya dalam majelis ilmu, tetap mendapatkan pahala. Masya Allah, luar biasa. Jadi kunci segala sesuatu niat kita kepada Allah. Niatkan, ya Allah, apa niat kita menghafal Quran? Ya Allah, kami menghafal Quran ini, ya Allah, ingin memberikan sebuah mahkota kebesaran kepada kedua orang tua, ya, ingin memberikan kado terbaik di hari ulang tahun kita suatu saat, ingin memberikan kado terbaik kepada ayah ibu, hafalan 30 juz. Masya Allah, luar biasa. Apa tujuan? Membahagiakan mereka. Bukan tujuannya untuk diketahui oleh orang bahwa dia sudah hafal Quran, tetapi benar-benar dia ingin mempersembahkan sebuah mahkota kebesaran pada kedua ayah ibunya. Makanya niat mesti kita jaga. Jadi ini salah satu hadis ini latar belakangnya adalah, ya, ketika para sahabat hijrah bersama Nabi, ada satu laki-laki muda, dia berencana untuk tak ikut di hijrah. Saya tak ikut hijrah Rasulullah, saya tinggal aja di sini. Tetapi karena ada salah seorang perempuan, ya, yang hatinya tertarik dengan perempuan itu hijrah bersama Nabi. Akhirnya laki-laki itu mengatakan, saya ikut hijrah ya Rasul. Tapi hijrahnya itu bukan lagi karena Allah, tetapi hijrahnya karena hendak menikah seorang perempuan. Maka yang diperolehnya adalah apa yang sudah diniatkan. Nah, kemudian kita lihat niat lurus ketika dalam perjuangan. Ada yang ingat, ada yang kenal dengan Khalid bin Walid? Ada dengar namanya? Khalid bin Walid itu adalah panglima perang, selama berperang belum pernah mengalami kekalahan. Wah, luar biasa. Iya kan? Setiap beliau memimpin perang, ya, belum pernah kafilah ataupun kelompok, ya, ataupun bersama sahabatnya, namun Khalid bin Walid terus mendapatkan sebuah kemenangan. Tetapi ketika posisi gemilang begitu tinggi, tidak pernah kalah dalam berperang, akhirnya Khalifah Umar memanggil Khalid bin Walid, hari ini kamu saya turunkan dari jabatan sebagai panglima, kamu turun menjadi prajurit biasa. Kalau kita gimana?
Nyaman gak kita itu? Hah? Gak nyaman ya? Coba bayangkan Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam peperangan. Ya, tiba-tiba Khalifah Umar bin Khattab memanggil menurunkan jabatannya sebagai prajurit biasa. Apa kata Khalid bin Walid? Wahai Khalifah Umar, saya ini berperang bukan karena engkau wahai Khalifah. Saya ini berperang bukan untuk dipuji oleh orang lain. Saya berperang ini benar-benar karena Allah. Jikapun hari ini jabatan saya engkau turunkan wahai Khalifah, dari panglima menjadi prajurit biasa, saya terima. Tidak masalah karena saya berjuang bukan karena wahai Khalifah. Saya berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan itu. Dari posisi yang begitu tinggi, ya, jabatan strategis, dan juga panglima tak pernah mengalami kekalahan ketika beliau memimpin pasukan. Tetapi marahkah Khalid bin Walid kepada Khalifah Umar? Tidak. Ternyata dia menerima apa keputusan. Kenapa? Karena niatnya lurus karena Allah, bukan jabatan. Nah, coba bayangkan ya, begitulah Khalid bin Walid, Masya Allah. Kalau seandainya kita itu, tidak mungkinlah saya turun dari panglima, turun prajurit biasa. Iya kan? Dari bupati diturunkan menjadi Pak Lurah. Mau gak dia tuh? Gak mau. Lebih baik saya tak punya jabatan ketimbang saya turun menjadi lurah. Mungkin begitu. Iya kan? Ini dia jadi gubernur, diturunkan menjadi kepala desa. Mau gak kira-kira orang tuh? Rata-rata orang tidak mau. Kenapa? Karena dia sudah berada di level atas, masa turun lagi ke bawah. Ini penghinaan. Tapi Khalid bin Walid tidak berpikir seperti itu. Dia mengatakan bahwa semua itu adalah perjuang karena Allah, bukan posisi jabatan. Mengapa Khalifah Umar menurunkan Khalid bin Walid dari panglima ketika itu? Supaya Khalid bin Walid tidak merasa sombong suatu saat. Kenapa? Karena dia tidak pernah kalah. Dia mengatakan saya yang paling hebat. Untuk menjaga hati Khalid bin Walid supaya dia tidak sombong, maka diturunkan oleh Khalifah Umar pada rakyat biasa. Berarti ruang Khalid bin Walid untuk sombong sudah tertutup. Masya Allah. Yang terakhir dalam kajian terkait dengan niat. Di akhirat kelak nanti ada 4 kelompok yang datang kepada Allah. Pertama siapa? Yang pertama adalah orang mati syahid. Ya. Yang kedua adalah para ilmuwan. Yang ketiga adalah orang dermawan. Ya. Kemudian yang keempat Ustaz lupa. Tapi 3 ini dulu. Jadi di hari akhirat kelak nanti datang kelompok, ya, orang kepada Allah. Orang itu mengatakan, ya Allah, kami dulu ikut berperang di jalan-Mu ya Allah. Kami mati syahid ya Allah. Di manakah surga tempat tinggalku ya Allah? Di manakah surga tempat tinggal kami ya Allah? Apa kata Allah? Kazabta, engkau pembohong. Memang dulu orang mengatakan, semua orang tahu bahwa kamu adalah syahid, tetapi sayang niatmu tidak lurus karena kamu ingin dipuji orang supaya dikatakan seorang syuhada. Yang kedua adalah kamu dulu memang orang alim, kamu hafiz Quran, tetapi niatmu untuk menghafal Quran itu bukan karena kata Allah, tapi ingin dipuji oleh orang lain, ingin tampil di panggung supaya kamu dikatakan hafiz Quran. Maka itu luruskan nih niat. Kazabta, engkau pembohong. Maka orang ini digiring bukan ke surga tapi ke neraka. Yang terakhir ada orang dermawan. Ya Allah, saya dulu membantu perjuangan ini. Saya rajin berinfak, rajin bersedekah ya Allah. Di mana surga tempat tinggalku ya Allah? Kata Allah, kazabta, engkau pembohong. Memang dulu orang tahu kamu rajin berinfak, sedekah. Tetapi sayang niatmu tidak lurus karena kamu ingin dipuji oleh orang lain. Ini adalah persoalan niat. Persoalan niat. Yang pertama adalah niat mesti kita luruskan.
Kemudian kapan waktu berniat? Sebelum melakukan sesuatu berniat berangkat majelis ilmu, berniat makan, berniat salat sunnah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, hadis ini memberi pengertian bahwa siapa yang berniat untuk beramal saleh, lalu ada halang yang tidak bisa diselesaikan, dielakkannya, seperti sakit, meninggal, maka ia tetap akan mendapatkan pahala. Ini luar biasa niat nih. Apa contohnya? Kita sudah berniat untuk melaksanakan, untuk ikut menunaikan ibadah haji. Sudah menabung malahan. Niat benar-benar lurus karena Allah. Akhirnya dia mati sebelum dia berangkat haji. Maka ternyata dia sudah mendapatkan pahala haji. Luar biasa. Ini terkait niat. Makanya dari itu ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia ingin melakukan kebaikan, berniat melakukan kebaikan, sudah langsung sampai di hadapan Allah. Tapi apabila dia berniat melakukan keburukan, berniat melakukan maksiatan, sebelum maksiat itu benar-benar dilakukannya, belum tercatat. Masya Allah. Itulah orang-orang Islam. Ya, karena itu berniat. Yang terakhir adalah setiap amal yang baik bermanfaat. Jika disertai dengan keikhlasan, mengharap ridha Allah, maka ia akan bernilai ibadah. Nah, demikianlah kajian kita. Insya Allah kita akan coba urutkan hadis arba'in ini sampai 40. Nah, walaupun mungkin barangkali waktu yang tidak sistematis, tapi tidak masalah. Insya Allah ada nanti alumni kajian hadis arba'in di Musola Al-Hidayah. Nah, insya Allah supaya nanti bisa kita bawa pulang dan juga kita bisa tonton kembali. Insya Allah akan kita masukkan ke YouTube ini akun Ustaz nih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.